Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Ibu, apa kabar? Alhamdulillah, Bu Tina kemarin ngejapri saya nih, apa nih yang mau dicurhatin? Yuk kita ngobrol-ngobrol yuk santai sambil cerita-cerita. Iya, iya Ibu. Kemarin kan saya habis disupervisi ya Bu ya sama Ibu ya. Nah, saya ingin hari ini itu melakukan refleksi gitu Bu dari kegiatan yang kita lakukan kemarin. Iya, gimana nih? Bagaimana hasil refleksinya? Silakan ceritakan ke saya, Bu Tina. Oke, jadi kemarin itu Bu, ketika proses pembelajaran kan saya melakukan pembagian kelompok ya Bu ya. Tapi ternyata ada dua orang anak yang sangat pasif di kelas. Padahal saya memilihkan model pembelajaran itu sudah yang berbasis aktivitas gitu Bu ya, udah project based learning. Tapi entah kenapa ini anak yang berdua itu sepertinya tidak mempunyai motivasi untuk mengikuti pembelajaran. Jadi saya merasa aduh saya gagal jangan-jangan Bu dalam melaksanakan pembelajaran kemarin gitu Bu. Oh, memangnya kalau misalkan 1 sampai 10 nih, Bu Tina posisinya di mana merasa itu dibilang gagal? Karena dari 32 siswa ada dua orang yang diem saja ya Bu ya. Mungkin secara kuantitas itu bisa dibilang sedikit ya Bu ya. Tapi entah kenapa gitu ya, di hati saya kok kalau belum anak-anak belum bisa semua ikut terlibat, kayaknya saya belum bisa menjadi guru yang baik gitu Bu. Jadi kayaknya kalau dari 1 sampai 10 saya mungkin di angka 5 gitu ya Bu ya. Oh, angka 5. Kenapa Bu Tina bisa berpikir seperti itu, Bu? Kan semua harus Aktif uh, ya, Bu ya? aktif, betul. Semua harus senang di pelajaran saya gitu Bu. Jadi ketika ada anak yang tidak mau itu, ada apa nih gitu. Hmm, Ada apa ya oke. Bu ya? Bu Tina sudah membagi kelompoknya berdasarkan apa nih? Saya mau tahu dulu. Oh iya, kan karena kemarin dari 2 jam pelajaran itu terpakai beberapa menit untuk persiapan ya Bu ya. Jadi memang ketika saya membagi kelompok itu saya ambil cepatnya aja Bu. Jadi saya menyuruh anak yang di bangku depannya itu berbalik. Jadi langsung ketemu sama teman yang di belakangnya gitu Bu. Jadi berempat-empat, baris ke-1 ketemu sama baris kedua, baris ketiga ketemu sama baris keempat. Jadi saya mikirnya jangan lama-lama deh proses pembagian kelompoknya begitu Bu. Kayaknya kurang Hmm, tepat ya Bu ya. terus apa lagi dalam kegiatan itu dikatakan pasif? Kenapa gitu, Bu? Karena dia harus selalu diajak dulu Bu sama Hmm, teman-temannya, diayo-ayo dulu. Terus kalau saya berkeliling, kalau belum saya colek dulu gitu ya, dia diem gitu. Tapi ketika hmm. dicolek, kemudian saya panggil namanya, saya bimbing secara individu, itu baru dia mau mengerjakan gitu Bu. Kalau misalnya secara mandiri belum bisa Bu. Oh gitu. Kira-kira nih apa yang akan Bu Tina lakukan jika menemukan, permasalahan seperti ini lagi nih biar nggak terjadi lagi ada anak yang tidak aktif padahal pembelajarannya sudah disusun dengan maksimal, modelnya juga sudah kekinian, sudah berusaha membagi kelompok dengan baik gitu karena sudah saya melihat tuh, sudah me-manage waktunya gitu, sudah memperkirakan waktunya segini harus seperti apa gitu. Kira-kira bagaimana, Bu? Ya, kayaknya di pembagian kelompoknya saya belum uh, sesuai dengan kebutuhan mereka deh Bu. Karena kan saya ngambil cepatnya aja gitu ya. Jadi baris Mhm. pertama langsung ketemu baris kedua, baris ketiga sampai keempat. Saya perhatikan juga kebutuhan si anak yang dua ini, mereka pengen belajarnya seperti apa, atau mungkin pengen belajarnya dengan siapa. Mungkin ke depannya saya bisa mempertimbangkan hal-hal tersebut ya Bu ya.
Iya betul betul. Jadi Bu Tina merasa ketika mengelompokkan itu harus dilihat gaya belajarnya dulu ya Bu ya? Iya, iya Bu. Padahal saya udah punya itu datanya Bu, ketika melakukan diagnosa. Cuman kemarin kok tidak saya lakukan gitu ya. Jadi saya pengen cepatnya Mhm. aja. Kemarin saya tegang Bu dilihat Ibu. Padahal mah biasa aja Bu Tina. Anggap saja saya tidak ada. Terus Begitu. apalagi Bu Tina kira-kira hal apa yang ingin Bu Tina tingkatkan jika suatu saat ada kegiatan supervisi lagi dan hal ini tidak akan terjadi terulang kembali? Iya Bu, nanti saya mencari model pembelajaran yang lebih variatif lagi Bu, karena mungkin yang Hmm. kemarin saya lakukan untuk anak yang 2 ini kurang tepat, karena mereka ternyata lebih senang diam di tempatnya dibanding dengan kegiatan yang lari-lari gitu ya, yang melakukan gerakan atau yang kinestetis. Jadi saya mungkin di waktu yang lain akan mencari model pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka gitu, atau mungkin saya belum melakukan diferensiasi dengan baik Bu. Jadi nanti Hmm. ketika saya tahu hasil diagnosa awal mereka gaya belajar atau minat belajarnya juga, saya bisa mencari lagi atau sharing ya Bu ya dengan Ibu barangkali atau dengan teman-teman yang lain tentang penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas begitu. Boleh tuh Bu, sharing dengan saya atau dengan guru-guru senior atau dengan rekan sejawat untuk melihat kebutuhan belajar siswanya seperti apa. Tadi Bu Tina setelah kegiatan pembelajaran di kelas, Bu Tina sempet ngobrol nggak dengan kedua anak ini? Mungkin mereka ada masalah atau ada sedang sakit atau seperti apa, Bu? Nah belum Bu, harusnya saya melakukan ya Bu ya. Boleh tuh Bu, kalau misalkan Ibu merasa itu penting. Tapi saya mau nanya dulu apakah itu memang dibutuhkan kira-kira Bu? Sepertinya saya memang harus tahu dulu kenapa anak tersebut berperilaku seperti itu ya. Jadi kemarin itu saya cepat um, menghakimi gitu ya. Jadi anak tidak ikut karena tidak termotivasi saja gitu, atau karena pembelajaran saya kurang menyenangkan saja buat mereka. Saya belum melihat latar belakang atau penyebab kenapa mereka melakukan hal seperti itu Bu. Jadi mungkin nanti saya akan menggali lebih banyak lagi alasan kenapa mereka bisa seperti itu Bu. Iya. Jadi dari kegiatan obrolan kita hari ini, kira-kira apa yang akan Bu Tina lakukan ke depannya dan hasil dari diskusi ini apa yang membuat Bu Tina untuk melakukan kegiatan ke depannya? Oke, untuk kegiatan kedepannya Bu, saya akan mencari pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, kemudian menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mengenal latar belakang anak-anak supaya saya tahu mengenai kebutuhan mereka seperti apa, begitu Bu. Terus saya mungkin harus optimis ya Bu ya, kan saya itu merasa gagal ya Bu ya. Jadi mungkin ke depannya saya bisa lebih optimis lagi karena sebenarnya saya juga pengen yang terbaik kan Bu buat anak-anak begitu. Alhamdulillah, jadi Bu Tina semakin bersemangat nih, jadi semakin nanti berkolaborasi juga ya dengan teman-temannya, mungkin aja bisa menambah referensi model apa, strategi apa, diferensiasi apa yang akan dilakukan di kelasnya ya Bu ya, begitu ya Bu ya? Iya Bu. Oke, alhamdulillah bagaimana perasaannya Bu Tina sudah curhat dengan saya? Jadi lebih plong ya Bu ya. Asalnya saya merasa terpuruk gitu, ternyata banyak faktor ya Bu ya kalau kalau Ya, sudah di betul. kelas itu. Terima kasih Iya. Bu. Sama-sama, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi, diskusi lagi, biar kita lebih semangat lagi. Iya, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Baiklah Bu Tina, hasil refleksi dari kegiatan saya menjadi coach, tentunya yang pertama saya ada perasaan grogi. Mungkin karena saya usianya di bawah Bu Tina, jadi saya takut
ada perasaan segan, aku takut salah gitu. Padahal kan kalau proses coaching itu kita tidak boleh melihat umur ya Bu ya, seperti Betul. itu. Itu paling mungkin nanti kita mungkin dari saya pribadi, saya harus lebih eh, tidak mengulang-ulang perasaan tadi itu ada pertanyaan yang saya ulangi pas saya udah ngomong tuh, ih perasaan saya tuh udah nanya itu gitu. Soalnya saya tuh ini Bu, tadi tuh terpikir, aduh ini teh kepikiran Tirta, ini teh apa ini teh udah tersampaikan belum ya? Ini udah belum ya? Gitu sih Bu. Mungkin saya memang harus banyak berlatih agar kedepannya saya tidak kagok mungkin ya Bu ya. Dan saya lebih memahami tahapan kita ke depannya. Mungkin itu Bu dari saya. Luar biasa. Umpan balik dari Ibu bagaimana? Umpan balik dari saya, eh, tadi memang agak grogi juga ya, seperti apa gitu masalah yang akan disampaikan, takutnya tidak jelas juga. Tapi tadi setelah ngobrol dengan Bu Tiana menggunakan alur Tirta ini, lancar-lancar saja ya Bu ya, mengalir, dialognya juga hangat gitu ya, tidak tidak menghakimi gitu apa yang tadi disampaikan oleh Bu Tiana, walaupun tadi ada beberapa saran yang disampaikan itu kesannya tidak menggurui gitu, jadi enak aja, jadi dikembalikan lagi gitu ke coachingnya apa yang akan dilakukan dan segala macam. Jadi luar biasa sih Bu kalau kata saya. Oke, terima kasih Bu Tina. Akhirnya kita sudah selesai sama-sama belajar ya Bu ya hari ini. Bu Yani Betul. bagaimana? Sudah ya Bu ya, mungkin kita kembali Luar Sudah. biasa ya. Ayo kita kembali Sudah. ke room, semua menunggu kita. Iya. Oh begitu, ayo ayo Ya, ayo. Oke, sip. kita Yang ini di N ya. ya. Dah.